Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di channel saya, Rahasia Sehat. Video yang lalu saya sudah membahas tentang sakit kepala yang berhubungan dengan migrain atau sakit kepala sebelah. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas sakit kepala karena tengkuk yang kencang. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang berbagai macam sakit kepala dan berbagai macam penyebabnya. Teman-teman, adapun penyebab-penyebab sakit kepala itu yaitu yang mungkin bisa saya simpulkan itu beberapa macam. Sakit kepala karena tengkuk yang kencang atau kecapean, sakit kepala karena darah tinggi, sakit kepala karena saraf terjepit, dan masih banyak lagi penyebab-penyebab sakit kepala yang lainnya. Di video kali ini saya tidak banyak membahas detail tentang sakit kepala, tapi di video ini saya akan membahas sakit kepala yang saya ketahui yang bisa saya obati. Oke teman-teman, langsung saja saya akan membahas sakit kepala karena tengkuk yang kencang, atau karena kecapean, atau karena terlalu kerja keras, atau karena letih. Oke teman-teman, ya kali ini saya akan menjelaskan tentang sakit kepala karena tarian tengkuk yang kencang, atau kecapean, atau kurang tidur. Ya, di video yang lalu saya menjelaskan sakit kepala dipijit di bagian titik saraf di kaki. Ya, kali ini saya akan menjelaskan sakit kepala yang saya pijit di bagian tungku atau di bagian pundak. Adapun titik-titik yang bakal saya pijit adalah di daerah-daerah tertentu. Tapi untuk itu teman-teman perlu saya jelaskan bahwa sakit kepala karena kencangnya pundak atau kencangnya ini, leher ini, kalau terlalu kencang tidak bisa langsung dipijat. Perlu merenggangkannya dulu. Untuk merenggangkan di titik ini, di titik bahu ini, harus dipijit bagian jempol kaki, sebagaimana yang saya sudah jelaskan di video yang lalu. Di bagian jempol kaki ini teman, di bagian ini berkaitan dengan tungku, berkaitan dengan tungku yang kencang. Jadi kita merenggangkannya dulu di bagian sini. Jadi di sini dipijat berulang-ulang teman-teman, sampai titiknya, sampai rasa sakit di daerah sini berkurang. Untuk bagian leher yang kencang di bagian sini. Nah ini di sekeliling ini teman-teman, ini di bagian leher yang kencang. Ya, oke. Saya rasa cukup jelas. Kita kembali lagi ke tungku. Kalau bagian tungku yang dipijat di bagian jari kaki sudah agak berkurang sakitnya, kita lanjutkan ke bagian bahu. Untuk pemijatan bagian bahu, ya, perlu dipijit bagian tangan dulu. Jadi tarikan bahu ada di bagian tangan. Biasanya tungkuk kita nih kencang, ada tarian di bahu sini, jadi di bagian lengan. Jadi cara memijatnya gini teman-teman. Ya. Dipijit di bagian ini berulang-ulang kali. Ya, bisa sampai ke bawah kan. Gini. Nah, khusus di bagian sini, di bagian ini, sambungan tulang engkal ini, ada titik urat saraf pening. Jadi di daerah sini juga ada saraf titik pening, titik pusing. Ya, jadi di bagian sini dikendorkan teman-teman sampai kendor. Kalau sudah ngerasa cukup, kita kembali ke bagian ini, ke bagian pundak ini. Ya, cara memijat untuk pijatan refleksi, ya, kita menggunakan jempol jari ini. Ya, tapi sebelum kita menggunakan jempol jari ini, sebaiknya kita agak tegak dikit. Nah, sebaiknya kita
kita renggangkan dulu. Begini teman-teman caranya. Nah, renggangkan dulu bagian belakangnya. Ya, sudah bagian renggang. Ya, kita lanjutkan ke bagian ini menggunakan jempol kita ini. Ya, ya, sini teman-teman. Di sini kan ada tulang belikat. Jadi di titik bagian tulang belikat kita pijit begini teman-teman. Biasanya ya kalau ada yang ngerasa pusing di bagian ini terasa sakit kalau dipijit. Begitu juga di bagian sini. Ya, menggunakan jari kanan. Yang ini tadi jari kiri, yang ini pakai jari kanan. Ya. Jadi memijatnya menurunkan alur tulang belikat. Jadi tulang belikat itu begini. Sampai terasa hilang sakitnya, sampai terasa kendor urat-urat ini. Biasanya ada benjol-benjolan, ya kayak benjol-benjolan di titik-titik yang kita pijat. Nah, titik-titik yang benjol-benjolan itu kita hilangkan sampai kendor. Sudah kendor, baru kita mencoba ke bagian leher. Untuk bagian leher, nah begini teman-teman, kita pijat pelan-pelan dari bawah. Sampai ke atas, turun lagi, dan berulang-ulang. Begitu juga ini, berulang-ulang. Jadi untuk pemijatan tidak bisa spontan langsung sembuh, enggak. Jadi dipijat berulang-ulang. Ya, tiap kali kita memijit, kita setelah selesai memijit, kita tanya ke pasien, ya bagaimana keadaan sakit kepalanya. Ya, jikalau sakit kepalanya masih, ya ditanya bagian tungku yang mana yang masih kencang kan, bagian yang mana yang masih terasa ya berat, ya katanya di bagian ini. Ya oke, di bagian kepala bisa kita lanjutkan ke bagian kepala dengan kita pijit ke sini atau ke sini. Ya. Ya. Oke, itu saja teman-teman video saya kali ini. Saya membahas ya tentang sakit kepala. Adapun untuk pengobatan video untuk sakit kepala karena kolesterol atau karena darah tinggi, itu sebenarnya tidak bisa dipijit teman-teman, tidak bisa dipijit melalui refleksi. Dia bisa dibekam melalui titik-titik tertentu. Ya, nah inilah foto-foto bekam untuk titik-titik tertentu. Tapi untuk berbekam hendaklah di tempat-tempat tertentu atau kepada ahli-ahlinya. Jadi hati-hati teman, jangan sembarang membekam. Kalau kita nyoba-nyoba berbekam tanpa berguru, tanpa ada yang mengajari kita, akibatnya akan berbahaya nantinya. Oke, itu saja teman-teman video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.